Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semuanya. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayhaqi Ahlak. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai project based learning ini yang berjudul Strategi Pengembangan Wisata Balong Jati Park yang berada di wilayah Desa Blondo, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Oke, langsung saja masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 21 kecamatan terbagi atas 5 kelurahan dan 367 desa dengan berbagai potensi sumber daya alam serta beragam budaya dan objek wisata yang berada di wilayah Magelang. Magelang sendiri dikelilingi oleh beberapa gunung dan perbukitan, yaitu diantaranya ada Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Merapi, Gunung Andong, Gunung Merbabu, dan Pegunungan Menoreh. Kondisi tersebut menjadikan Magelang memiliki beragam keanekaragaman potensi daya tarik wisata, dan berdasarkan dari data Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Magelang pada tahun 2019 menduduki urutan yang kedua dari 35 kabupaten atau kota se-Jawa Tengah. Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Magelang fluktuatif relatif terus mengalami peningkatan. Meningkatnya wisatawan di Kabupaten Magelang ini dikarenakan tempat kunjungan destinasi wisata baru terus bermunculan di wilayah Kabupaten Magelang. Salah satu objek wisata alam yang sedang dalam tahap pengembangan adalah objek wisata Balong Jati Park yang terletak di Desa Blondo, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Balong Jati Park ini menyajikan wisata pesona alas jati dengan aliran sungai di sampingnya, dan terdapat juga Pasar Tempo Dulu yang menyajikan aneka kuliner tradisional yang dibungkus dengan nuansa Jawa kuno. Tersedia pula juga berbagai macam wahana seperti permainan rafting, kano, ATV, dan paintball. Berbagai macam kesenian juga dipentaskan di sini setiap hari Minggu, yaitu seperti kesenian ludruk, kesenian kopro dangdut, dan beberapa kesenian yang lainnya. Objek wisata Balong Jati Park ini dikelola oleh pemerintah desa dan Karang Taruna masyarakat sekitar. Sebagai organisasi sosial kepemudaan dalam masyarakat, Karang Taruna merupakan wadah pengembangan dan pembinaan generasi muda sebagai upaya pengembangan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi produktif dalam pemberdayaan semua potensi yang berada di lingkungan, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada. Dengan adanya potensi yang dimiliki dan semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Magelang, maka diperlukan rencana program dan strategi keberlanjutan mengenai objek wisata Balong Jati Park ini untuk dapat mempertahankan atau bahkan bisa menambah banyak wisatawan yang berkunjung. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu mengetahui rencana program dan strategi keberlanjutan mengenai pengembangan destinasi wisata Balong Jati Park Desa Blondo, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Dasar hukum dalam pengembangan pariwisata yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Magelang tahun 2014 sampai dengan 2034. Selanjutnya, bab 2 mengenai analisis situasi. Yang pertama yaitu deskripsi lokasi.
Desa Blondo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, yang berbatasan langsung dengan Desa Danurejo di sebelah utara, Desa Ambartawang di sebelah selatan, Desa Mungkit dan Desa Senden di sebelah timur, dan Desa Bumirejo di sebelah barat. Desa Blondo sendiri merupakan salah satu desa yang terletak di barat laut Kecamatan Mungkit dengan berpenduduk sekitar 6.000 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sekitar 2.000 jiwa, dan mayoritas warga masyarakat Blondo bermata pencarian sebagai karyawan swasta dan utamanya buruh pabrik. Poin yang kedua yaitu deskripsi potensi dan permasalahan. Desa Blondo sendiri merupakan salah satu wilayah strategis di Kecamatan Mungkit karena dilewati jalur utama yang menghubungkan Semarang, Magelang, Yogyakarta, dan poros utama Jalan Soekarno-Hatta yang berawal dari Desa Blondo hingga ke wilayah Borobudur. Dan di Desa Blondo ini sekarang lagi dibangun gerbang Kalpataru atau gerbang selamat datang wilayah Candi Borobudur. Selain itu, di Desa Blondo sendiri juga merupakan salah satu desa yang dilewati oleh aliran Sungai Elo yang menjadi start bagi wisata arung jeram Sungai Elo. Permasalahan yang ada dalam wisata Palung Jati ini adalah sarana prasarana yang masih sederhana dan kurang terawat, kurangnya keterampilan dari sumber daya manusia dalam mengelola wisata, dan pendanaan yang masih minim. Selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT pemecahan masalah. Kekuatan dari daya tarik wisata ini yaitu adanya struktur organisasi yang sudah ada dan melibatkan masyarakat Blondo. Yang kedua, keramahan masyarakat lokal. Yang ketiga, terdapat pentas kesenian tiap hari Minggu. Yang keempat, menyajikan aneka kuliner tradisional khas Jawa kuno. Kelemahannya sendiri yaitu fasilitas sederhana dan kurang terawat, pendanaan masih minim, dan kurangnya keterampilan dari SDM dalam mengelola wisata. Sedangkan peluang dari daya tarik wisata ini yaitu sektor pariwisata berbasis alam semakin berkembang dan semakin diminati. Yang kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, promosi yang tersampaikan dengan baik menggunakan media sosial. Yang keempat, peranan word of mouth atau dari mulut ke mulut dari wisatawan ke orang lain. Ancamannya itu konflik di dalam internal pihak wisata ini sendiri, kondisi jalan yang minim penerangan, dan minimnya dukung pemerintah daerah dalam promosi dan sarana prasarana. Strateginya yaitu dari kekuatan dan peluang. Yang pertama, mengembangkan objek wisata menjadi ekowisata. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan agen-agen perjalanan wisata. Yang ketiga, mengadakan festival rakyat dengan Questar. Strategi dari kelemahan dan peluang yaitu yang pertama, melakukan promosi yang lebih intensif. Yang kedua, meningkatkan fasilitas lain seperti membuat jasa pemandu wisata, porter, dan menambah tempat persiapan alat. Salah satunya yaitu melakukan pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga SDM yang ada. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan investor swasta. Strategi dari kekuatan dan ancaman. Yang pertama, meningkatkan kerjasama antar stakeholder. Yang kedua, membuat lampu penerangan sederhana untuk akses masuk ke desa. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal bantuan upaya promosi wisata. Strategi dari kelemahan dan ancaman. Yang pertama, melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik internal di dalam pengelolaan objek wisata. Yang kedua, mengajukan proposal permohonan bantuan ke pemerintah daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana.
Bab ketiga, rencana program. Yang pertama, deskripsi pengembangan objek wisata. Menurut Sastra Yuda 2010, dalam perencanaan pengembangan meliputi yang pertama, pendekatan participatory planning, yaitu di mana seluruh unsur yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis. Dalam prakteknya, di Balong Jati Park ini unsur masyarakat yang diwakili oleh para pemuda Karang Taruna sudah terlibat dalam perencanaan dan pengembangan kawasan objek wisata. Yang kedua yaitu pendekatan potensi. Ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata. Dalam wisata Balong Jati Park ini, ketersediaan produk budaya sudah bisa dikatakan ada beberapa, seperti adanya kesenian Kebron Dangdut, ada kesenian Gedruk, ada kesenian Orjon Tunggal, dan beberapa kesenian yang lainnya. Yang ketiga yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Di Balong Jati Park sendiri ini, masyarakat sudah dilibatkan dalam pengelolaan, dan beberapa masyarakat juga terlibat di dalam urusan parkir, dan masyarakat yang lain terlibat dalam hal penjualan di Balong Jati Park itu sendiri. Yang keempat yaitu pendekatan kewilayahan, yaitu faktor keterkaitan antara wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensi sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana. Selanjutnya yaitu yang kelima, pendekatan optimalisasi potensi. Dalam hal ini, wisata Balong Jati Park sangat mengoptimalisasikan potensi yang berada di wilayah Desa Mlondo sendiri dengan mengembangkan potensi budaya, potensi kesenian, dan potensi yang lain yang dimiliki oleh warga masyarakat Desa Mlondo itu sendiri. SOP pengelola objek wisata. Yang pertama yaitu mengenai pemeliharaan harian. Sebelum wisata dibuka, perlu dilakukan pengecekan harian terlebih dahulu. Pengecekan ini berguna untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mungkin dapat berdampak untuk wisata pada hari itu juga. Sebelum objek wisata dibuka, dilakukan pembekalan untuk para pegawai dan pengecekan kebersihan seluruh area wisata. Yang kedua yaitu mengenai prosedur operasional. Prosedur operasional ini yaitu meliputi mengontrol semua kegiatan, memeriksa apakah tiap orang mempunyai tiket dan memenuhi syarat untuk masuk ke objek wisata, dan memastikan keselamatan pengunjung dengan melakukan pemeriksaan keselamatan secara rutin, melakukan waspada setiap saat, dan memperhatikan perilaku dari pengunjung itu sendiri. Yang keempat yaitu mengetahui batasan-batasan yang berlaku pada wisata dan menjalankan tugasnya secara baik dan tegas. Yang ketiga yaitu prosedur pengelola. Pengelola di sini adalah anggota organisasi Karang Taruna Desa Mlondo, dan setiap pengelola wajib mematuhi waktu jam kerja yang berada di wisata ini, yaitu mulai dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore hari. Setiap pengelola berhak mendapatkan hak dan kewajibannya serta berhak atas perlakuan yang sama juga. Yang keempat yaitu prosedur pengunjung. Pengunjung wajib mematuhi peraturan yang ada. Pengunjung diperbolehkan masuk ke objek wisata setelah objek wisata dibuka, dan pengunjung harus parkir kendaraannya di tempat yang sudah disediakan. Pengunjung wajib membeli tiket sebelum memasuki objek wisata, dan pengunjung dilarang membuang sampah sembarangan. Yang kelima yaitu prosedur pedagang. Pedagang wajib mematuhi aturan yang ada. Para pedagang membayar iuran sesuai dengan kesepakatan yang telah berlaku. Para pedagang
diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan. Selanjutnya yaitu mengenai strategi pemasaran. Yang pertama, instrumen produk merupakan produk yang hendak dijual yang sudah dikemas dalam bentuk paket wisata. Dengan demikian, wisatawan akan mendapat pelayanan yang terpadu dari perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata. Namun sayangnya di Balong Jati Park instrumen produk ini belum ada. Yang kedua yaitu instrumen distribusi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan, mereka tidak perlu berhubungan langsung dengan semua outlet atau perusahaan kelompok industri pariwisata, tapi cukup melalui tour operator atau perantara. Dalam hal ini di Balong Jati Park juga belum ada bekerja sama dengan industri pariwisata atau tour operator selaku perantara. Yang ketiga yaitu instrumen promosi. Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produknya. Kegiatan promosi ini berfungsi sebagai alat komunikasi antar perusahaan dan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen agar dapat menggunakan produk sesuai dengan kebutuhannya. Promosi di Balong Jati Park ini sudah terlaksana melalui media sosial yang sedang digemar-gemari oleh masyarakat milenial, sekaligus melalui mulut ke mulut wisatawan yang sampai saat ini sudah bisa dikatakan efektif dalam hal menarik wisatawan untuk berkunjung. Selanjutnya yaitu bab keempat, strategi berlanjutan. Berikut monitoring dan evaluasi dari objek wisata Balong Jati Park Desa Mlondo, Kecamatan Mugit, Kabupaten Magelang. Namun dalam hal draft kebijakan pengelolaan sampai saat ini belum dibuat draft karena sifatnya masih kondisional seperti itu. Yang terakhir, penutup. Kesimpulannya, untuk pengembangan pariwisata Balong Jati Park telah memiliki potensi alam dan potensi kuliner untuk dimaksimalkan. Pengelolaan Balong Jati Park dikelola oleh pemerintah desa, Karang Taruna, dan masyarakat sekitar. Walaupun masih kurang dalam melakukan strategi pemasaran, wisata Balong Jati Park cukup ramai karena adanya pertunjukan kesenian, kobro, ludruk, dan lain-lain. Wisata Balong Jati Park telah memiliki SOP dalam pengelolaannya dan juga memiliki instrumen-instrumen dalam pengembangan objek wisata. Caranya, yang pertama, lebih gencar melakukan promosi yang lebih intensif. Yang kedua, meningkatkan fasilitas lain seperti membuat jasa pemandu wisata, porter, dan menambah tempat persewaan alat. Yang ketiga, melakukan pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga SDM yang ada. Dan yang keempat, melakukan kerjasama dengan investor swasta. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.